Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini malah kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan apa-apa saya berdoa mulai. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan selalu terjaga kesehatan kalian sehingga bisa terhindar dari virus COVID-19. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah materi kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kebugaran jasmani dibagi menjadi 4 pokok bahasan di materi kali ini. Yang pertama pengertian, kemudian komponen kebugaran jasmani, yang ketiga manfaat kebugaran jasmani, dan yang terakhir bentuk latihan kebugaran jasmani. Kita bahas dari yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Menurut Muhajir, yang pertama, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Maksudnya di sini adalah ketika kalian melakukan kegiatan jasmani dan setelah selesai Anda tetap terasa bugar, tidak merasakan kelelahan, sehingga setelah beraktivitas dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Baik, lanjut ke pengertian yang kedua menurut siapa ini? Menurut Toho 2007 kemarin. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Sama, intinya hampir sama, bahwa kebugaran jasmani itu dimiliki seseorang tentunya dengan latihan yang rutin ya, sehingga ketika beraktivitas, misalkan kalian setelah bersepeda setiap pagi selama 1 jam, setelah itu masih bisa beraktivitas kembali, tidak terus langsung tidur, tidak terus kecapean. Itulah ya gambarannya secara singkat, secara gampangnya tentang kebugaran jasmani pengertiannya. Baik, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah komponen kebugaran jasmani menurut Rusli Lutan. Nah, menurut Rusli Lutan ini komponen kebugaran jasmani dibagi menjadi 2. Yang pertama, komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Apa itu komponen yang berkaitan dengan kesehatan? Yang pertama, kekuatan otot. Semua otot di tubuh kita ya, bisa otot perut, otot lengan, otot kaki, dan yang lainnya. Dan daya tahan otot yang kedua. Yang ketiga, daya tahan aerobik. Yang keempat, fleksibilitas. Fleksibilitas itu kelentukan kita dalam melakukan, misalkan apa ya, contoh gampangnya cium lutut. Ketika Anda bisa mencium lutut dengan waktu yang cukup lama atau waktu tertentu, berarti kelentukan Anda cukup bagus. Tetapi sebaliknya, ketika Anda diminta untuk melakukan cium lutut tapi tidak bisa mencium, hanya sampai setengahnya, itu berarti fleksibilitasnya kurang bagus. Yang kedua, komponen berkaitan dengan keterampilan. Yang pertama, koordinasi. Koordinasi yang di sini yang dimaksud adalah koordinasi misalkan antara tangan dan kaki. Jadi kalian ketika berlari, pergerakan tangan ini dan kaki itu sinkron atau koordinasinya bagus atau tidak. Seperti kalau misalkan dalam baris berbaris, kalau dompo misalkan kaki kanan maju, tangan kanan juga maju, berarti itu koordinasinya kurang bagus. Lanjut, yang kedua, agilitas. Yang ketiga, kecepatan gerak.
Dan yang keempat, power dan keseimbangan. Itulah dua komponen yang menurut Rusli Rutan. Baik, ada pertanyaan atau kurang jelas nanti bisa disampaikan lewat komen di bawah ini, di video ini ya, ataupun bisa menghubungi saya. Selanjutnya kita ke manfaat kebugaran jasmani. Kira-kira ketika kita rutin berolahraga, rutin beraktivitas olahraga atau aktivitas jasmani, apa saja sih manfaat yang kita terima? Kita lihat. Yang pertama, satu, menurunkan berat badan atau mencegah obesitas. Atau yang sudah terlanjur obesitas atau overweight, berarti bisa diturunkan dengan aktivitas jasmani yang rutin dan terukur. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Dengan rutin berolahraga, otomatis aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung itu akan lebih cepat dan lebih lancar dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berolahraga ataupun jarang berolahraga. Yang ketiga, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Akan lebih baik kalau kita mencegah ya daripada mengobati. Ada istilah seperti itu. Memang betul, sebelum kita terkena diabetes, alangkah baiknya kita cegah terlebih dahulu. Kita rutinkan olahraga setiap hari atau setiap minggu berapa kali, sehingga bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hormon. Yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keenam, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Ya, bagi yang sering depresi, silahkan untuk sering-sering berolahraga biar bisa berkurang gejala depresinya. Kemudian yang terakhir, membuat anak-anak selalu aktif. Nah, di sini hanya beberapa contoh manfaat dari kebugaran jasmani. Sebenarnya kalau kita jelaskan semuanya, tentunya sangat banyak manfaat dari kebugaran jasmani itu sendiri. Tapi kita ambil contoh ini saja dulu. Kemudian yang selanjutnya masuk ke bentuk latihan. Nah, untuk pertemuan kali ini, belum praktik ya. Jadi kita sampaikan dulu apa saja bentuk latihan nanti yang akan kita lakukan kurang lebih 3 pertemuan ke depan. Yang pertama, latihan kekuatan otot. Yang kedua, latihan daya tahan otot. Yang ketiga, daya tahan aerobik. Yang keempat, fleksibilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir ini, komposisi tubuh. Apa itu komposisi tubuh? Nanti kita jelaskan lebih rinci. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang pertama, latihan kekuatan otot. Sudah pernah mendengar push up? Pasti tentunya di SD sudah sering ya, ataupun di rumah sudah sering. Nanti yang pertama aktivitasnya yaitu push up, yang kedua sit up, yang ketiga back up, dan yang terakhir naik turun bangku. Nah, untuk latihan kekuatan otot ini nanti akan kita praktekkan di pertemuan kedua, yaitu minggu depan. Lanjut ke latihan daya tahan otot. Yang pertama, tinju. Nah, tinju ini nanti kita bukan berarti harus berkelahi dengan orang lain ya, tidak, tapi hanya menirukan gerakan tinju, yaitu memukul. Dan dalam waktu paling cuma sampai 1 menit ya. Yang kedua, squat. Nanti akan dijelaskan melalui video di pertemuan kedua. Dan jumping jack. Latihan yang ketiga, latihan daya tahan aerobik, yaitu jalan cepat 1600 meter. Kemarin sudah dilakukan di materi atletik ya, jalan cepat 1600 meter. Ini nanti untuk latihan daya tahan aerobik. Yang ke berapa ini tadi? Keempat ya, latihan kelentukan. Nah, nanti kelentukan ini agar tingkat
kelentukan kita meningkat. Nanti kita latihan bersama-sama di video pertemuan yang ketiga. Komposisi tubuh, nah ini yang tadi pengukuran apa kira-kira? Pertama pengukuran berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan. Nah nanti di pertemuan yang keempat, yaitu sewaktu tes pengukuran komposisi tubuh ini akan dilakukan pengukuran masing-masing ya. Silahkan setelah dilakukan pengukuran nanti dicek sudah idealkah antara tinggi badan dan berat badan kalian ya. Nah, sampai pada slide yang terakhir, praktik mandiri dan pengukuran akan dilakukan pada pertemuan yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dengan berakhirnya slide ini nanti materi kita hanya sedikit. Silahkan setelah ini keluarkan buku tulis kalian semuanya, silahkan dirangkum materi yang sudah saya sampaikan, kemudian nanti dikerjakan tugas yang sudah saya sampaikan melalui Google Classroom, dan hasil rangkuman silahkan difotokan di Google Classroom. Baik, itu saja untuk pertemuan pertama ini. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.